Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti ROM ke MIUI 12 yang by Xiaomi EU ya. Dan ini baru aja update, di sebelumnya baru aja. Dan saya akan cobain ganti ROM ini. Sebelumnya saya pakai Lineage ya, tapi lumayan enak lah di Lineage dan kurang lebih sama aja kayak Moke guys sebenarnya. Dan di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project yang versi terbarunya 291 official guys. Dan kita cobain aja cari filenya guys. Oke guys, ini dia file ROM-nya Xiaomi EU Redmi Note 5 Pro ya. Yang ini yang di tanggal 30 versi 12 dan masih Android 9 ya sebenarnya. Dan karena file ROM-nya sudah ada, kita wipe dulu guys ya, jangan sampai kita flash. Kita wipe, dan kita wipe yang 4 ini aja cukup ya. Setelah selesai, kalian bisa cari file ROM yang tadi tuh guys, Xiaomi EU, dan kita langsung aja. Oke guys, di sini prosesnya lagi jalan untuk flash ROM dari Xiaomi EU MIUI 12 ya. Dan kita tungguin aja sebentar karena memang memakan waktu nggak terlalu lama sih, cuma beberapa menit doang guys. Oke guys, di sini sudah kelar untuk proses flash ROM-nya dan kita langsung aja reboot sistem guys. Oke guys, di sini sudah masuk di boot animasinya, ada logo Android-nya, dan kita tungguin aja prosesnya sampai masuk di registrasi awal. Oke, kita dan sabar tunggu bentar. Oke guys, di sini kita sudah masuk di registrasi awal dan di sini pilih bahasa ya. Dan nggak ada bahasa Indonesia guys karena ini bukan ROM global ya, ini ROM EU. Dan biasanya juga memang EU nggak ada bahasa Indonesia guys. Dan kita di sini kita skip aja biar cepat ya, nggak terlalu banyak habis durasi guys. Oke guys, ini dia home screen dari ROM Xiaomi EU yang MIUI 12 ya. Dan kalian lihat aplikasi bawaannya seperti ini guys. Jadi kita lihat dulu satu-satu. Screen recordnya juga ada, dan kita lihat settingan dari screen recordnya guys. Seperti ini ya. Dan ada suara, dan frame rate-nya cuma sampai 30 tapi guys, untuk kalian yang pengen sampai 60 kalian bisa pakai dari modul Magis ya. Kalau pengen sih, kalau enggak juga enggak masalah. Oke, kita lanjut. Kita lihat yang lain, di sini ada recordernya juga guys. Kita lihat settingannya. Dan settingan recordernya cuma gini doang ya. Nggak ada lebihnya guys. Dan aplikasi bawaannya kayak gitu, ada updater ya. Dan ini di tanggal 30 kemarin ini guys. Ini masih beta juga. Oke, dan kita lihat. Oke guys, untuk dari status barnya seperti ini ya. Dan memang sama aja sih dari yang versi Cina, nggak terlalu jauh beda. Sama aja, fiturnya juga sama ya. Ada screen record. Dan dari sini untuk notif, untuk kanan untuk status barnya ya. Oke, mungkin itu doang kalau dari status barnya guys. Dan kita lihat yang lain. Lihat dari settingan, my device, dan ini dia MIUI 12 by Xiaomi EU ya. Dan kita lihat dari Alspec, kernelnya masih pakai kernel bawaan juga nih guys. Oke, seperti ini dari tentang ponselnya ya. Dan kita lihat dari yang lain juga, security kayak begini ya. SIM cardnya lebih sama sih kurang lebih dengan yang Cina, cuma kita lihat aja dulu guys. Preferred networknya lebih banyak ya, kalau di Cina sebelumnya lebih sedikit. Dan ini juga ada 4G only guys, jadi lumayan lah ya untuk dari jaringan lebih bagus lagi dari yang ROM Cina. Kita lihat yang lain dari Bluetoothnya bisa on ya, jadi masih oke lah untuk Bluetooth. Wifi juga bisa lah.
Kita tes dari hotspot. Hotspot juga masih bisa nyala aktif guys. Jadi buat kalian yang pakai hotspot buat tethering ataupun via share kirim file juga bisa ya. Jadi sudah aman. Lihat dari lock screen seperti ini guys. Kayak gini settingan lock screennya. Ini doang. Display kita lihat. Oke, ada fontnya cuma satu ya untuk defaultnya aja. Ada status bar di sini, kita bisa seperti ini ya. Settingannya dari status bar guys. Full screen mode untuk dalam aplikasi seperti ini ya. Sound and vibrator ini kayaknya sama aja, cuma saya matikan aja yang nggak perlu ya, karena biar nggak terlalu. Oke, seperti itu guys. Notifikasi, kalau notifikasi seperti ini ya, langsung Android di sini. Kita lihat yang lain. Home screen seperti ini home screennya guys. Wallpaper, ini wallpapernya enggak terlalu. Dan tema, ini tema cuma satu, defaultnya aja ya. Dan oke lah. Password and security di sini guys. Di sini ada face unlock ya. Jadi cuma saya belum coba, nantilah kita coba untuk face unlock. Tapi saya sudah masukin face fingerprint dan kita cobain bentar. Oke, ini cepet banget untuk fingerprintnya guys. Jadi sudah enak buat fingerprint di ROM Xiaomi EU MIUI 12 ini ya. Privasi ini seperti ini. Baterai kayak gini ya, cuma kita belum bisa review baterainya guys. Cuma interface-nya baru ya untuk yang di baterai, tapi sudahlah sama aja di yang Cina itu pernah saya lihat kan kayak gini ya. Dan kita lihat dari sini kalau ini untuk bahasa dan waktu, bahasa nggak ada bahasa Indonesia ya. Kita lihat di sini ada full screen display guys, kita aktifkan aja gesturnya biar lebih cepat. Seperti ini doang. Button shortcutnya kayak gini. Ada quick ball, notifikasi like, OTG, ini ada backup dan restore ya. Screen time kayak gini dia tampilannya. Special feature di sini juga ada game turbo ya. Jadi buat ngegame sudah lebih enak sih, karena memang sudah ada game turbo. Oke, dan di lokasi kita belum kita tes ya, karena sebelumnya di MIUI yang Cina itu bugnya di lokasi guys. Cuma yang EU ini kita belum tahu, nantilah kita tes. Dan sekalian kita buat review untuk baterainya juga ya. Jadi nanti di video selanjutnya aja guys. Dan ini baru selesai sahur ya guys, karena ini buru-buru saya bikin videonya. Oke guys, mungkin itu doang review singkat dari settingan di ROM Xiaomi EU nya. Dan memang sama aja sih sebenarnya dengan yang versi Cinanya, nggak ada bedanya. Sama-sama nggak ada bahasa Indonesia, cuma di sini nggak ada aplikasi Cina ya. Oke guys, mungkin cukup itu doang review singkat dari ROM Xiaomi EU MIUI 12 ini. Buat kalian yang pengen cobain ROM seperti ini, kalian bisa cek link download di deskripsi guys ya. Karena di ROM ini setahu saya sih kalau Xiaomi EU ini hemat banget buat baterai, dan kalau ngegame sih nggak bisa HD sih sebenarnya, cuma masih enak lah ya kalau buat ngegame karena nggak cepat boros baterainya. Oke guys, mungkin cukup itu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you, sampai jumpa di video kita selanjutnya guys.